Oke teman-teman Spidu, jadi kali ini kita akan belajar materi TIU, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini adalah salah satu materi yang sering keluar terkait dengan perbandingan entah yang senilai dan berbalik nilai. Jadi soal ini pasti keluar guys. Jadi teman-teman wajib untuk memahami materi terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. So, jadi kita bedah materinya. Nah, perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu apa? Jadi logikanya adalah perbandingan senilai itu adalah jika variabel bertambah nilainya, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Nah, intinya di situ saja. Kemudian kasus yang sering muncul, jumlah barang dengan total harga, jumlah bahan bakar dengan jarak tempuh, atau jumlah mesin dengan hasil produksi. Nah, maksudnya begini, misal ini jumlah barang dan total harga. Misal saya membeli pensil, 5 buah pensil. Nah, 5 pensil, harganya katakanlah 10.000. Nah, kalau misal saya membeli 10 pensil, nah harganya berapa? Kita pikir secara logika ya sekarang. Kalau 5 pensil 10.000, 10 pensil naik dong harganya. Nah, anggaplah 20.000. Nah, ini adalah maksudnya variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Jadi misal variabel pensil bertambah, naik nih, naik. Nah, jumlahnya naik, maka harganya ikut naik. Nah, ini yang dimaksud dengan senilai. Gitu. Nah, misal ada lagi nih. Saya mempunyai mesin jahit, 5 mesin jahit. Nah, 5 mesin jahit ini bisa memproduksi 100 pakaian. Nah, kalau 10 maka naik juga dong, katakanlah 200. Nah, itu adalah perbandingan senilai. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah ada contoh soal. Jadi ada sebuah mesin yang mampu mencetak 3 permen. Berapa banyak permen yang tercetak jika yang bekerja adalah 4 mesin. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Nah, caranya adalah kita buat tabel saja. Ada mesin, ada permen. Sebuah mesin, artinya 1 ya, jumlahnya 1, mencetak 3 permen. Berapa banyak permen yang tercetak jika yang bekerja 4 mesin? Nah, kita misalkan permennya X ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi ya, kita per. Nah, karena perbandingan toh. Nah, 1 mesin mampu mencetak 3 permen. Nah, sekarang yang ruas bawah. Berapa banyak permen? Permen di sini X. Jika yang tercetak adalah 4 mesin. Nah, tetap ya di sini mesin, di sini permen. Nah, supaya tidak keliru. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Jadi caranya begitu, guys. Nah, tinggal dipindah ruas. Nah, X naik ke atas, 4 naik ke ruas kanan atas. Jadi 1 kali X sama dengan 3 kali 4. X sama dengan 12. Oh, jadi jika 4 mesin maka 12 permen, menghasilkan 12 permen gitu. Atau mau lebih cepatnya begini, kita buat tabel toh, MP 1, 3, 4, X. Nah, kalau perbandingan senilai tinggal dikali silang saja guys. Nah, dikali silang seperti ini, X kali 1 sama dengan 3 kali 4, X sama dengan 12. Nah, itu selesai. Itu kalau mau langsung cepatnya. Jadi bebas mau memilih yang mana, tapi saya sarankan langsung saja ya dipakai cara yang kedua ini supaya nanti waktu SKD waktu tidak terbuang sia-sia. Jadi begitu, tinggal dikali silang saja. Oke, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, jika suatu variabel bertambah maka variabel lainnya jadi berkurang ataupun sebaliknya. Nah, contoh kasusnya. Nah, yang sering muncul adalah ini nih. Jumlah pekerja dengan waktu. Nah, kecepatan dengan kendaraan dengan waktu tempuh.
atau jumlah hewan ternak dengan waktu habisnya persediaan makanan. Nah, maksudnya gimana? Nah, contoh saya berangkat ke sekolah nih, naik motor, misal kecepatannya ini waktu tempuh. Nah, kecepatannya ini nih 10 kilometer per jam. Nah, itu saya tempuh dalam waktu 1 jam. Nah, cuman saya ingin buru-buru nih, misal saya naikkan kecepatannya supaya kencang ya. Nah, 100 kilometer. Nah, kalau 100 kilometer saya sampai ke tempat tujuan kan lebih cepat ya. Jadi otomatis waktunya juga lebih pendek, katakanlah 10 menit. Nah, ini nih, kecepatannya naik. Nah, tetapi waktunya kan turun dia. Nah, dari 1 jam ke 10 menit. Oh, yang kiri naik, yang kanan turun. Oh, ini yang dimaksud dengan berbalik nilai. Nah, jadi begitu guys. Itu logika untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi bedanya di situ ya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau senilai kiri kanan naik-naik atau turun-turun atau nambah-nambah gitu kan. Nah, kalau yang berbalik senilai itu yang kiri naik, yang kanan turun. Nah, atau sebaliknya. Intinya tidak sama, berbalik gitu. Oke, jadi kita langsung supaya kalian paham, kita langsung ke contoh soalnya saja. Sekalian kita bahas soal-soal yang sering muncul di SKD khususnya TIU ya. Nah, ini suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dalam waktu 6 hari. Berapa banyak orang yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam 3 hari. Nah, ingat guys, kalau di perbandingan kita buat tabel terlebih dahulu ya. Di sini variabelnya ada orang dan waktu yang diketahui ya. Jadi ada orang, ada waktu. Nah, 12 orang yang pertama dalam waktu 6 hari. Berapa banyak orang? Nah, kita misalkan orang yang ini ya, X ya. Nah, kita misalkan X. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam 3 hari. Ya, dalam 3 hari. Ini 3 hari di sini. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kita tinggal kali lurus seperti ini guys. Nah, itu caranya ya. Jadi caranya adalah tinggal 12 kali 6 sama dengan 3 kali X. Nah, 72 sama dengan 3X. X sama dengan 72 per 3 sama dengan 24. Nah, begitu caranya. Jadi caranya begitu guys. Tadi kan kalau senilai, itu kan dikali silang nih. Nah, tapi kalau berbalik nilai itu kali lurus. Nah, itu bedanya ya. Bedanya. Senilai kali silang. Kalau berbalik itu kali lurus. Begitu. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya. Itu cepat sekali nih. Nggak sampai 1 menit sudah kita bisa mengerjakan soal selanjutnya. Jadi enak sekali toh. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini menarik nih. Sebuah mobil memerlukan bensin 15 liter untuk menempuh jarak 180. Jika tangki mobil tersebut berisi 20 liter bensin, jarak maksimal yang dapat ditempuh. Nah, kita buat tabel lagi nih. Bensin dengan jarak. Nah, bensin 15 liter nih. Jarak 180. Kemudian jika 20 liter bensin, jaraknya jadi berapa? Kita misalkan X. Nah, kita logika terlebih dahulu ya. Semakin banyak bensin yang diisi, maka jarak semakin panjang. Nah, beda ya sama yang kecepatan tadi. Ingat kalau kecepatan terkait dengan waktu. Nah, ini bensin dengan jarak. Semakin banyak bensin, oh ternyata kecepatan jarak juga semakin panjang atau semakin banyak. Nah, di sini naik, di sini juga
naik. Nah, berarti ini perbandingan senilai. Nah, begitu. Nah, kalau senilai ingat, kalau senilai adalah kali silang. Gini. Nah, jadi 15 dikali X sama dengan 20 dikali 180. Nah, tinggal kita pisahkan variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Ini 20 kali 180 per 15. Kita coret. Nah, 180 dengan 15 berapa? Bagi 15 saja, ini 1, ini 8. Oh, jadi 20 kali 8, 100. Oh, ini 12 ya, salah. Ini 12. Nah, ini 12. Nah, jadi 20 kali 12 sama dengan 20 dikali 12 sama dengan 240. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Gampang ya. Nah, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini. Sebuah proyek pembangunan jalan direncanakan selesai dalam waktu 45 hari oleh 30 orang pekerja. Jika proyek ini dipercepat dan harus selesai dalam 25 hari, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, ini ada 3 pernyataan. Ini ada 2 pernyataan. Yang pernyataan pertama adalah selesai waktu 45 hari oleh 30 orang pekerja. Yang kedua, jika proyek ini dipercepat dan harus selesai dalam 25 hari, berapakah tambahan pekerja dibutuhkan? Nah, kita buat tabel lagi. Ada hari, ada pekerja. Hari, ada pekerja. Ini mau dibalik, mau pekerja hari atau hari pekerja, itu sama saja. Jadi, jangan dijadikan patokan. Intinya, kalian harus tahu ini perbandingan senilai atau tidak senilai. Berbalik nilai, gitu ya. Nah, di sini hari dulu saya maunya 45 hari. Kemudian butuhnya 30 pekerja. Jika proyek ini dipercepat dan harus selesai dalam 25 hari. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, X ya. Nah, ingat, kalau pekerjanya, ini kebalik ya. Ini, salah. Kita hapus dulu. Hari, ini pekerja ya. Salah masukkan tabelnya ya. Ini 45, ini 30. Nah, di sini 25. Nah, pekerjanya berapa ya? Gitu. Nah, ingat guys. Harinya makin pendek. Lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti kan pekerjanya harus ditambah toh. Semakin banyak pekerja kan, pekerjaan semakin lancar, semakin efisien, nah semakin cepat juga. Nah, hari makin kecil, makin turun toh. Nah, tetapi pekerja makin naik. Ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, begitu. Nah, ingat kalau berbalik nilai tadi adalah kali lurus. Nah, begini. 45 dikali 30 sama dengan 25 dikali X. X sama dengan 45 dikali 30 per 25. Sederhanakan saja. Bagi 5, 5. Bagi 5, 6. Nah, coret lagi. Dengan 45 bagi 5, 9. Ini habis. 9 kali 6 adalah 54. Nah, jadi pekerjanya adalah 54. Nah, tapi ingat, ini belum selesai. Kalian harus teliti, guys. Ini adalah tambahan pekerja, bukan pekerja total. Nah, tambahan pekerja artinya berapa sih selisihnya ya? Dari awalnya 30 pekerja itu naik berapa pekerja? Perlu tambahan berapa pekerja lagi? Nah, dari 30 menjadi 54. Nah, tambahnya berapa? Tinggal diselisihkan. 54 kurangi 30 sama dengan 24 orang. Nah, ingat harus teliti guys. Di sini tambahan pekerja kecuali kalau total. Nah, kalau total dia benar pakainya 54.
karena di sini dia pakainya tambahan, jawabannya adalah yang selisihnya. Oh, dari 30 menjadi 54, berarti membutuhkan tambahan 24 orang supaya selesai dalam 25 hari gitu. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan TIU menemukan soal seperti ini, itu harus teliti terkait soalnya tuh pengennya tuh seperti apa jawabannya gitu. Oke, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah bangunan diperkirakan akan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 20 orang. Setelah bekerja selama 15 hari, pekerjaan terhenti selama 9 hari karena kehabisan bahan baku. Agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya, tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, ingat, tambahan pekerja. Nah, di sini ada kata unik nih. Pekerjaan terhenti selama 9 hari. Nah, kita buat tabel lagi. Ada hari, ada pekerja. Nah, pernyataan pertama, 60 hari dikerjakan oleh 20 orang. Nah, 60 hari ini ya. Ini ya. Nah, ini. 60 hari dikerjakan oleh 20 orang. Nah, pernyataan kedua ini. Setelah bekerja selama 15 hari, pekerjaan terhenti 9 hari karena kehabisan bahan baku. Nah, setelah bekerja 15 hari. Nah, setelah bekerja 15 hari berarti sisa 45 hari. Pekerjaan terhenti selama 9 hari karena kehabisan bahan baku. Agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Nah, jadi nih. Jadi ini ada setelah bekerja selama 15 hari. Berarti kan di sini ada 45 hari ya. Di sini masih tetap 20. Nah, pekerjaan terhenti selama 9 hari karena kehabisan bahan baku. Nah, dikurangi 9 hari lagi. Nah, ini kalimat pernyataan keduanya berarti tinggal kita turunkan lagi. Terhenti 9 hari berarti kan berkurang lagi. Berkurang lagi. Jadi kurang 9 36. Nah, 20 hari. Nah, begitu. Nah, agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Nah ini berarti kita silangkan ya. Agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Nah, kan sisanya 36 ini. Sisanya kan 36 hari. Nah, gimana caranya agar selesai dalam 36 hari? Berarti di sini X. Nah, begitu. Jadi tinggal kita kali lurus. Nah, 45 kali 20 sama dengan 36 kali X. Nah, kita bedah X sama dengan 45 kali 20 per 36. Bagi 9, 5. Bagi 36 bagi 9, 4. Nah, coret dengan 20. Bagi 4, 5. Bagi 4, 1. Jadi 25. Oh, jadi pekerja yang dibutuhkan adalah 25. Itu total ya. Ingat, ini total. Berarti di sini kan 25 P-nya ya. Tapi ini total. Pertanyaannya adalah tambahan. Jadi tambahannya adalah 25 kurangi 20 sama dengan 5 orang. Nah, begitu guys. Jadi di sini kita harus ingat di tabelnya ini ya. Nah, pernyataan pertama itu kalimatnya pertama kan 60 hari 20 orang. Nah, kemudian setelah bekerja selama 15 hari, oh tinggal 45 hari. Nah, pekerjaan terhenti selama 9 hari. Berarti kan selama 15 hari ini kan bekerja nih, berarti kan masih 20 orang. Nah, kemudian kerjaan terhenti selama 9 hari. Nah, berarti kan tinggal 36 hari lagi nih. Nah, ketika tinggal 36 hari lagi, dia mau lanjut lagi. Nah, supaya tetap dengan target, yaitu dengan sisa 36 hari lagi, maka dibutuhkan pekerja. Karena kalau pekerjaannya sama, karena dia sudah terhenti selama 9 hari, nah otomatis nanti deadline-nya atau harinya tidak sesuai. Nah, makanya di sini kita pakai perbandingan berbalik nilai. Di sini X, kita misalkan X. Jadi begitu. Caranya menggunakan tabel seperti itu, guys. Oke, itu gampang sekali ya. Mau soal apapun di variasi apapun, entah pekerjaan terhenti atau ada libur, misalnya begitu kan, atau sakit. Nah, tabelnya pakai ini. Berhenti atau libur
Nah, atau sakit. Konsepnya pakai seperti ini. Nah, yang dipakai yang tabel ke-2 dan ke-3 saja, begitu. Yang ini tidak perlu, yang ini tidak perlu. Oke, jadi langsung ke yang pernyataan kedua dan ketiga, gitu. Nah, kita lanjut. Jika 3 mesin pembuat roti dapat memproduksi 150 bungkus roti dalam waktu 2 jam, berapa banyak bungkus roti yang dapat diproduksi oleh 5 mesin yang sama dalam waktu 4 jam? Nah, ini ada apa nih? Ada mesin, ada roti, ada waktu. Nah, ini ada 3 pernyataan nih. Ada mesin, ada bungkus roti, dan waktu. Nah, kalau begini, kita pakai teori WHO. Nah, jadi W itu apa? W itu waktu. Nah, H itu apa? H itu hasil. Nah, O itu orang. Nah, jadi kita pakai langsung cara cepatnya ya. WHO sama dengan WHO karena ada 2 pernyataan. Tapi ingat di sini ada indeksnya. W1 kali H2 kali O1. Di sini W1 kali W2 dikali H1 dikali O2. Nah, hanya saja yang terbalik ya. Nah, sisanya sama 1-1. Nah, gitu. Nah, ingat di sini W-nya apa? W-nya itu adalah waktu. H itu adalah hasil. Hasil itu memproduksi. Memproduksi itu kan hasil ya. Memproduksi itu hasil. Nah, kemudian O itu orang. Kita misalkan orang atau objek. Ini objek. Nah, orang atau objek. Nah, jumlah banyak. Nah, banyak. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masukkan saja. Nah, kita anggap kalimat pertama pernyataan 1, kalimat kedua pernyataan 2, gitu ya. Nah, W1 waktu 1 berarti 2 jam. Nah, 2 jam. H2 hasil kedua. Berapa banyak bungkus roti yang dapat diproduksi? Nah, ini yang ditanyakan. Jadi H2 itu adalah X, kita misalkan X. O1 itu adalah objek, banyaknya 3 mesin. Nah, jadi begini, 2 kali X kali 3 sama dengan waktu. Waktu berapa? Yang pernyataan kedua, 4 jam. H, hasil yang pertama 150. O2 5 mesin. Nah, jadi 5 gitu. 6X sama dengan 4 kali 5 20 kali 150. 2 kali 15 30. Ini 0. Jadi begitu, nolnya 2. Nah, jadi 3000. X sama dengan 3000 per 6 sama dengan 500. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalimat 3 pernyataan seperti ini, ada mesin 150, 2 jam. Nah, itu pakainya kita WHO. Jika ada 3 variabel ya. Jika ada 3 variabel. Itu sering kadang keluar juga. Tapi yang paling sering yang pekerja tadi. Tapi ini wajib juga kalian pelajari. Semua modal soal di perbandingan senilai dan berbalik nilai wajib kalian kuasai karena ini sayang sekali guys. Ini termasuk materi yang gampang ya, yang menurut teman-teman dulu itu susah. Padahal sebenarnya kalau kita memahami dan sering latihan soal, ini bisa dijadikan senjata buat kalian farming nilai TIU ya. Karena sayang sekali kalau nilai TIU kalian itu jelek gitu. Nah, kalau 3 variabel pakainya ini. Teorema WHO. Nah, WHO sama dengan WHO. Ingat, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Ingat, hanya saja yang terbalik begitu. Gampang tuh menghafalkannya WHO begitu. Nah, kurang lebih untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai cukup sekian. Nanti kita akan ada latihan-latihan soal lagi dari kami yang akan kita kasih kepada kalian supaya kalian lebih paham dan terkait variasi apapun nantinya di perbandingan berbalik nilai ini atau perbandingan senilai. Jadi kalian dikasih soal apapun, oh begini caranya, oh langsung sigap tanpa perlu berpikir lama-lama lah. Itu
bisa kalian dapatkan dengan latihan soal yang banyak dan HOTS ya terutama. Nah, jadi begitu. Jika kurang paham nanti bisa tanya ke kita, entah ke WA atau ke website kita. Jadi begitu. Jadi jika ada kekurangan saya mohon maaf terkait perkataan dan perbuatan, kita lanjut ke materi-materi bab selanjutnya. Terima kasih.